Oke, selamat siang Pak. Oh siang. Dengan Bapak siapa Pak? Dengan Pak Benhard Dinding sebagai petugas pengawas benih. Iya. Berarti penyuluhnya di sini Pak ya? Iya. Oke. Ini kan kalau kita lihat nih, untuk dari segi tanaman luar biasa Pak. Buahnya besar dan batangnya masih hijau Pak. Ini sudah bisa dipanen Pak ya? Ini mungkin ukurannya dipanen 5-4 hari lagi. Iya. Ini umur usia berapa Pak? Usia tanaman. Ya. Kalau sampai hari ini hitungan saya ini sekitar 107 hari. 107 hari. Ya. Berarti- Rata-rata di sini panennya 115 hari Oh, iya. dari tanggal tanamnya. Iya. Ini 1 hektarnya dapat berapa ton Pak? Kalau Untuk di targetnya. sini yang kemarin Ya. kita bisa capai sampai 6,3. Tapi mudah-mudahan mungkin tahun ini dengan melihat keadaan tanaman ini mungkin tidak beda jauh ya, dengan hasil nanti dipanen oleh sama petani nanti. Kemungkinan bisa sampai 5,8 sampai 6. Oh iya. Dan ini mungkin masih bisa ditingkatkan lagi Pak potensi hasilnya Pak untuk penangkaran ini Pak. Ya untuk ke depan kita tetap kita terus capai untuk hasilnya nanti. Oke. Tapi kalau yang untuk sekarang ya memang kalau mau dilihat dengan keadaan tanaman, saya optimis mungkin bisa sampai 6 ton bahkan lebih. Itu untuk rahasianya Pak ya. Ini agar kawan-kawan kita yang lain tahu bagaimana sih pola tanamnya dari awal pengolahan tanah sampai panen bisa mencapai 6 ton bahkan lebih Pak ya. Iya. Untuk jagung penangkaran. Iya. Rata-rata kan 4 ton kurang nih untuk Iya. jagung penangkaran. Iya. Dan ini di Tomohon luar biasa sampai 6 ton lebih daripada target. Bisa dibantu Pak untuk penjelasannya Pak agar Kalau dalam mulai dari awal pertanaman kan, kalau kita di sini kan kita perhatikan dulu tentang olah tanahnya dulu. Nah, setelah selesai baru kita tanam Ya. sesuai dengan anjuran untuk menanam sebagai calon benih kan yang kita tanam ini. Ya. Ya, calon benih jagung hibrida varietas CH37. Mungkin secara rahasianya sih tidak ada rahasia banyak. Tinggal tergantung cara perawatan dari petani tersebut atau kelompok tani tersebut. Rahasianya tidak banyak. Saya selaku petugas pengawas benih di tempat ini, saya selalu anjurkan ke petani bahkan ke kelompok tani yang merupakan binaan saya di tempat ini, dalam rangka kita mengembangkan produksi benih. Karena ini kita kan artinya baru masuk tahun kedua dalam rangka kita mengembangkan jagung varietas CH37 yang kita sudah menjelang 2 tahun ini. Ya. Nah, tapi rahasianya kalau buat saya sebagai petugas pengawas benih, kalau rahasia tanamnya itu pola tanamnya saya pikir itu hampir sama mungkin di seluruh Indonesia mungkin hampir sama. Tapi yang terpenting di sini adalah perawatan kelompok tani atau petani itu tersebut. Kalau untuk perawatannya gimana Pak? Kalau perawatannya kan di sini kita kalau tanam, dari tanam itu kan kita umur 7 hari sampai 14 hari itu pemupukan pertama. Terus dia masuk umur 30 hari, berarti dipupuk lagi, pemupukan kedua. Untuk yang terpenting di sini dalam rangka kita menanam, karena ini yang kita tanam ini kan benih. Ya. Nah, yang kita tanamin adalah benih, maka di sini kan ada suatu proses yaitu kegiatan data seling. Jadi data selingnya ini, ya memang itu tidak bisa terlambat. Ini penampakan jagung penangkaran CH37 yang punya orang Sulawesi bro, luar biasa. Mudah-mudahan kesuksesan ini bisa tertular ke petani kita yang ada di tanah laut nanti.
agar tanah laut bisa berjaya seperti di Minahasa. Data seling. Iya. Nah, dan kedua, apabila kita melakukan data seling, saya sebagai petugas pengawas benih di sini sudah periksa dulu tanaman atau di titik mana yang harus sudah dimulai dengan kegiatan data seling. Dalam rangka kita dalam proses pengisian tongkol. Nah, jadi kebiasaan kami di sini untuk kegiatan data seling kalau seluas ini, kalau kita di sini tidak hitung jumlah benih yang ditanam. Jadi kita di sini hitung benih yang kita ambil untuk ditanam. Tidak pakai Luasan hektar atau gimana gitu? Tidak pakai istilah dirai-rai lah atau gimana itu bahasanya. Iya. Jadi kita sini pakai ukuran benih. Benih berapa kilo habis gitu Pak ya? Ya. Oke. Terus dalam proses perawatannya itu tergantung petani itu sendiri. Tapi yang saya tahu di sini, petani di sini kalau fungsida mereka menggunakan Amistar atau Amistar Top. Oke. Ya. Tapi untuk pemberantasan hama ulat kerayaknya, kami pakai insektisida yang bahan aktifnya emamectin. Emamectin Pak. Ya. Oke. Terus ini Pak untuk jarak tanam Pak dari barisan? Barisan ini ada yang jarak dari ini seperti ini kan jantan. Ya. Nah, ini kan jantan, ini kan betina. Mungkin jaraknya ini ada yang 65 mungkin. 65 ya. 65 kali berapa Pak? 65 kali 20 ada. Dapat lagi. Oh, enggak. Ini lebarnya ini 65. 65. Ya, enggak, maksudnya jarak antar barisnya ini di bawah 20 Pak ya. Iya. Oke. Ini terus Pak, dalam satu baris jantan itu kira-kira berapa baris betinanya Pak? 4 lah. ya. Berarti sesuai standar Ya. anjuran itu Pak ya? Sesuai standar anjuran. Oke. Satu baris betina 4. Satu baris jantan 4 baris betina. Kan kita hitungkan dari pinggiran. Ya. Jantan 4 baris betina, jantan lagi. Begitu terus. Sampai dengan besarnya luasan penangkaran jagung varietas JH37. Oke, ini Pak terakhir Pak. Harapannya Pak dan pesan-pesannya untuk petani kita atau calon petani penangkar benih jagung baik di Minahasa ataupun ya seluruh Indonesia, itu kira-kira apa harapannya Pak? Dan ya pesannya? harapan saya karena kita sudah terjun ke bidang untuk penangkaran, harapan saya saya mau sampaikan kepada teman-teman petani sekalian bahkan dimanapun berada, harapan saya agar kita lebih semangat lagi dalam rangka kita mengembangkan penangkaran produksi benih jagung apapun itu varietasnya. Karena artinya kita ini adalah pekerjaan kita ini sebagai petani adalah kita ini dalam rangka mengembangkan produksi jagung litbang yang selama ini jadi primadona yaitu varietas JH37, tapi di Minahasa sudah kami buktikan dengan pola-pola tanam yang sudah dibuat oleh teman-teman kelompok tani atau petani kami di sini. Jadi harapan saya kepada teman-teman yang dimanapun saja berada agar supaya tetap belajar dan tetap semangat dalam rangka kita mengembangkan penangkaran jagung hibrida, varietas JH37 ataupun varietas yang lainnya. Terima kasih Pak. Dengan Bapak siapa tadi Pak? Pak Benhard Dinding, petugas pengawas benih Kabupaten Minahasa. Terima kasih, sampai jumpa lagi Pak. Iya, makasih. Selamat siang Pak. Dengan Bapak siapa Pak? Bapak Jen. Pak Jen. Ini dari kelompok mana apa Pak? Kelompok Tani Sesepuan Desa Lelepo.
Udah berapa lama Pak nanam jagung perbenihan ini Pak? Udah 4 tahun dari tahun lalu, tapi kan benihnya kan tiap tahun kan berbeda tuh. Sudah dari 2 tahun lalu. Dua tahun lalu ya, 2018 ya. Tapi benih kan nggak ganti-ganti kan, benihnya kan ganti-ganti. Biasanya Pak itu Bapak hasil panen jagung perbenihan ini berapa ton Pak dalam per hektarnya? Dia per hektar itu standar paling rendah dia. Kalau dia normal buahnya itu paling ya di 6 ton. 6 ton tuh rendah Pak ya? Itu dia standar lah. Standar lah. Dia kalau lebih paling biasa 6 ton setengah, yang bagus lah. Tapi kalau yang rendah paling ya nah di 5 ton. Itu Pak untuk mencapai segitu Pak ya, perlakuannya dari awal itu kira-kira gimana? Yang pokoknya yang pertama kan dari penanaman itu kan yang pokok dari jantannya kan. Enggak, dari pengolahan lahan Pak, persiapan lahan itu sampai ke cabut bunga dan panen itu di gimana Pak? Kalau yang ini kan Pak, dari tanam tuh, dari waktu tanam kan dipupuk ya, 2 minggu sudah dipupuk tuh. 2 minggu dipupuk. Nah, di sebulan dipupuk lagi kedua. Tapi di bulan kedua itu dia langsung disemprot dia pakai Amistrop. Di umur sebulan. Di umur 1 bulan setengah semprot lagi Amistrop. Oke. Jadi dia di waktu selama saya punya waktu tanam itu dia di 2 kali semprot Amistrop. Jarak tanamnya ini berapa Pak? Ini ditanam pakai alat ini. Ya, enggak kan kita bisa hitung jarak tanamnya. Mata berapa Pak? Mata 8, 10, Di 12. sini pakai yang ada kan yang 33, 22 yang 11. Oh ya. Yang matanya itu. Jadi jarak tanamnya ini mungkin yang kalau jarak tanamnya mungkin yang 16. 16 kali 65 ya Pak ya? 16 kali mungkin yang 65 sampai 70. Oh, cukup rapat Pak ya? Ya. Alhamdulillah. Oke. Tapi kan ya Bapak udah lihat hasilnya kan ya lumayan lah. Oke. Makasih Pak, dengan Pak siapa tadi Pak? Pak Jen. Hari ini kita lihat nih pertumbuhan dan perkembangan jagung JH punya orang Minahasa yang tembus 6 ton untuk jagung penangkarannya bro. Memang luar biasa, patut kita acungi jempol dan wajar kita harus belajar ke sini. Nanti kita bawa ilmunya dan kita praktekkan di tempat kita, mudah-mudahan bisa tembus 7 ton. Nah ini Pak Simijo lagi ngecek ini gimana, ternyata isinya penuh besar. Nah, Pembuktian untuk ya gimana Pak? pembuktian untuk petani yang berada di Minahasa ini Ya, sesuai dengan anjuran dari pertanian ya. nah, terus kita ambil jalan ke sana Pak. Terus maju Pak. Sempat juga kita tanyakan ini sama petaninya, dalam 1 hektar dia memerlukan pupuk itu 15 sak atau kurang lebih 7,5 pikul. Itu pupuk kimia Pak ya. Pupuk kimia pencampurannya itu dia nggak pakai pupuk dasarnya cuma pakai SP sama urea. Jadi terus untuk pemupukannya dia Ponska dan pakai ZA. Ini untuk Minahasa kita tanyakan tadi. Pembuktiannya dia berhasil betul ini. Kalau kemarin dia mencapai 7 ton per hektar, kemungkinan kalau sekarang ini diperkirakan 6 ton ini. Ini agak kecil daripada yang sudah dipanen kemarin katanya, kata petani. Oke Pak. Nanti akan kita ulas sama petani langsung.